Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel Al-Fatah Channel yang berisi cuplikan audio dan ilustrasi gambar. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar positif. Terima kasih, selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah-surah pendek dalam juz amma. Salawat dan salam tentunya kita tetap hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita masih membahas suratul Lail atau yang tersisa dari ayat-ayat dalam suratul Lail. Kemarin kita masuk pada ayat yang ke-15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, saya peringatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala, yang tidak akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala itu kecuali al-ashqa, orang yang celaka, alladzi kadzdzaba wa tawalla, orang yang mendustakan lagi berpaling, wa sayujannabuha al-atqa, dan akan Allah jauhkan dari neraka yang menyala itu al-atqa, orang-orang yang bertakwa, alladzi yu'ti malahu yatazakka, orang yang telah memberi hartanya dalam rangka membersihkan jiwanya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, dan tidaklah kepada siapapun dari nikmat yang telah dia infakkan minta dibalas, illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali hanya mencari wajah Rabbnya yang maha tinggi, wala saufa yarda, dan kelak dia akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Potongan ayat terakhir ini turun kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan gambaran bagaimana masyarakat Arab terhadap akhlak al-karam, kemurahan. Di sini Allah mengatakan, fa'anzartukum naran taladza, aku peringatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kalimat naran dengan nakirah, tidak menggunakan ma'rifat, menunjukkan bahwa dahsyatnya neraka itu. Dan beriman kepada neraka bagian daripada beriman kepada yaumul akhir. Di antara bagian beriman kepada yaumul akhir itu adalah beriman dengan adanya neraka dan adanya surga.
Dan neraka itu sudah diciptakan sebagaimana juga surga sudah diciptakan. Karena saya pernah membaca atau terbaca sebuah buku yang mengarang, lupa saya namanya. Dia memberi judul, ternyata neraka dan surga itu tidak kekal. Tentu buku ini sangat bertentangan dengan banyak nas dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kekekalan surga dan neraka. Dan ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa neraka dan surga itu sudah diciptakan, menyelisih pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu belum tercipta dan akan tercipta kalau sudah terjadi proses hisab. Kalau sudah jelas si anu masuk surga, si anu masuk neraka, baru diciptakan keduanya. Dan ini juga bertentangan dengan nas dalam Al-Quran yang Allah Azza wa Jalla katakan u'iddat lil kafir, bahwa neraka itu sudah disiapkan bagi orang kafir. Sesuatu yang disiapkan tentu bendanya sudah ada. Dan yang menunjukkan bahwa bendanya sudah ada itu, Nabi pernah diperlihatkan masalahnya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW diperlihatkan neraka, tapi tidak masuk ke dalamnya. Beda dengan surga. Kalau surga minta izin masuk, tapi neraka Nabi SAW tidak masuk. Karena neraka api, masalahnya tidak mungkin masuk dalam api. Sehingga Nabi hanya diperlihatkan saja bagaimana azab neraka yang sangat ngeri. Dan salah satunya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan naran taladhdha. Ada neraka itu yang menyambar-nyambar, yang menyala-nyala. La yaslaha illa al-ashqa, yang tidak akan dimasukkan ke dalam neraka itu kecuali al-ashqa. Ashqa di sini artinya kafir. Karena yang layak masuk neraka itu hanya orang kafir saja. Kalau orang yang beriman, walaupun Allah takdirkan masuk ke dalam neraka, ada kesempatan keluar dan dimasukkan ke dalam surga. Karena Nabi SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga. Tetapi dukhulul jannah, masuk surganya umat Islam ini, ada yang sifatnya direct, orang itu masuk ke dalam surga mubasyarah secara langsung. Ada yang kemudian diproses dulu dan dibersihkan dosanya di neraka, kemudian mendapatkan syafaat dan masuk ke dalam surga. Tetapi orang kafir, mereka langsung dijebloskan ke dalam neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang kafir itu langsung dimasukkan ke dalam jahannam. La yaslaha illa al-ashqa. Nah, dari sini ayat ini dijadikan dalil orang kelompok Jahmiyah, kelompok Murji'ah, yang mengatakan selama orang itu beriman, walaupun dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, selama keimanannya masih ada, walaupun mungkin berkurang karena kemaksiatan, maka tidak akan pernah masuk neraka. Karena ayat ini menunjukkan yang masuk neraka hanya orang kafir saja. Artinya orang-orang yang beriman selamanya tidak masuk neraka. Apakah dia seorang ahli tauhid, ataukah dia seseorang yang melakukan dosa besar, yang penting masih ada iman. Mereka mengambil mafhum mukhalafah daripada ayat ini. Maka kita katakan tidak benar pemahaman itu. Karena kalau seperti itu, lalu apa bedanya seorang yang taat dengan yang maksiat? Kalau semua harus masuk ke dalam surga dan tidak sempat mampir di neraka. Jadi ayat ini dipahami bahwa yang dimaksud la yaslaha illal ashqa, orang yang paling celaka di sini, yang pertama orang kafir dan mereka akan dikekalkan di dalamnya, dan yang kedua orang fasik tetapi mereka tidak dikekalkan di dalamnya. Kalau Allah mengatakan alladzi kadzdzaba wa tawalla, orang yang mendustakan lagi berpaling. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah katakan wasayujannabuhal atqa, dan kami akan jauhkan al-atqa. Atqa ini salah satu gelar dari gelar-gelarnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.
Abu Bakar itu digelari As-Siddiq, digelari Al-Atiq. Atiq itu artinya orang yang dijauhkan dari neraka. Kemudian juga gelarnya adalah Atqa. Sebagaimana di sini Allah menggelari Abu Bakar dengan kalimat Al-Atqa, orang yang paling bertakwa. Dan takwa itu disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Wa yusiru ila sadri, dan Rasul mengisyaratkan ke dadanya. Jadi takwa itu ada di dada. Inilah yang kemudian menjadi keistimewaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu di antara seluruh para sahabat yang lainnya. Memang Abu Bakar Siddiq tidak terkenal sebagaimana contohnya Umar bin Khattab terkenal salatnya. Kemudian Utsman, Abdurrahman bin Auf terkenal infaknya. Kalau cerita infak saja mesti contohnya Utsman, Abdurrahman bin Auf. Kemudian seperti kalau kita bicara tentang pakar-pakar Quran, pasti kita akan bicara tentang Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Memang Abu Bakar tidak seperti mereka, tetapi Abu Bakar jauh dilampaui atau dilebihkan di antara mereka karena Abu Bakar memiliki ketenangan hati. Bima waqara fi qalbi, yang mengunggulkan Abu Bakar di antara seluruh para sahabat adalah amalan hati yang ada pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Contohnya adalah ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diejek oleh Abu Jahal dan mengatakan, "Ya Muhammad, bagaimana kalau seandainya ceritamu," maksudnya peristiwa Isra Mi'raj itu, "kau ceritakan kepada manusia. Aku yang memfasilitasinya, aku yang kumpulkan manusia, kau cerita kepada mereka." Tentu maksudnya Abu Jahal itu sudah ketebak gitu, supaya manusia mendustakan Nabi SAW dan menganggap gila, karena tidak mungkin peristiwa itu dilakukan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Maka ketika Rasul menceritakan peristiwa Isra Mi'raj kepada masyarakat Arab, semua orang mendustakan. Orang-orang kafir malah memperolok-olok. Orang yang masuk Islam aja makin ragu-ragu apakah betul dia Nabi atau tidak. Tapi ketika kabar ini sampai kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, lihat bagaimana tanggapan Abu Bakar Siddiq. Dia mengatakan, "Aku benarkan seluruh ceritanya. Kalaulah ada cerita yang lebih mustahil dibandingkan cerita itu, maka aku yang pertama kali membenarkannya." Dari sinilah maka disematkan kalimat As-Siddiq di belakang nama Abu Bakar, karena dia yang membenarkan dengan hatinya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Itu menunjukkan bahwa amalan hati Abu Bakar menjangkau seluruh amalan hati para sahabat. Kemudian juga ketika ditawarkan masuk Islam, hati Abu Bakar itu mantap. Tidak ada keraguan sedikit pun ketika dia masuk Islam. Ketika Nabi SAW datang menemui Abu Bakar, kemudian mengatakan bahwa diriku adalah seorang Nabi yang diangkat Allah, maka Abu Bakar langsung mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah." Cukup sampai di sini? Tidak. Dia pun mengajak seluruh keluarganya masuk Islam, bahkan mengajak teman-temannya masuk Islam, karena keyakinan Abu Bakar kepada Nabi. Lah amalan hati inilah yang kemudian tidak dimiliki sahabat yang lainnya. Makanya Abu Bakar menjangkau seluruh para sahabat. Dari sini maka Allah menggelari Abu Bakar dengan gelar Al-Atqa, orang yang paling bersih hatinya. Kemudian Allah mengatakan, "Alladzi yu'ti malahu yatazakka," yang telah memberikan hartanya dan bermaksud membersihkan jiwanya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga terkenal orangnya dermawan sejak jahiliyah. Bahkan kabilah Bani Taim, kabilah Abu Bakar itu kan kabilah Bani Taim. Kalau Umar kabilah Bani Adi, kalau Utsman kabilah Bani Umayyah, kalau Ali kabilah Bani Hashim. Tetapi sekali lagi, semua khulafaur rasyidin itu kan beda-beda kabilah. Tetapi mereka tidak ada yang berbangga dengan kabilah. Abu Bakar tidak mengatakan Abu Bakrin At-Taimi, memegang gitu. Karena yang ditonjolkan adalah
takwanya dalam Islam, bukan kabilahnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, di masa jahiliyah Bani Taim itu, kabilahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah pemegang dana diat. Jadi kalau seandainya ada kasus pembunuhan dan tidak jadi qisas, maka beralih hukumannya dari qisas kepada diat, artinya memberikan 100 ekor unta. Dan Abu Bakarlah yang kemudian membayarkan diat-diat itu. Artinya ketika Abu Bakar Siddiq sebelum masuk Islam saja sudah karam. Memang orangnya sudah dermawan, kaya dermawan. Dan sedikit sekali akhlak orang kaya itu dermawan. Makanya dicintai. Abu Bakar itu dicintai orang-orang Quraisy. Karena orang-orang itu ataupun orang yang dilebihkan oleh Allah kekayaannya, kalau dia memiliki akhlak kedermawanan, maka semua orang suka. Karena sedikit orang kaya itu dermawan masalahnya. Kebanyakan orang kaya itu kan pelit gitu umumnya. Karena yang menjadikan pelit itu memang kekayaannya. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Sekali-kali jangan begitu. Allah mengatakan terkadang harta itu menjadikan orang melampaui batas, tidak kenal nikmat, seolah-olah harta itu milik dia. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu sudah digambarkan bagaimana dia orang kaya di masa jahiliyah, tetapi akhlak karamnya tidak hilang. Dan orang kalau disifati dua perkara ini, kaya kemudian karam, pasti dicintai Allah dan manusia. Kemudian setelah dia masuk Islam, bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menghabiskan kekayaannya untuk memerdekakan budak-budak? Bayangkan, budak-budak yang dimerdekakan Abu Bakar itu bukan budak-budak yang kuat-kuat yang bisa dipekerjakan, tidak. Rata-rata budak-budak lemah. Mereka disiksa majikannya karena mengikuti agama Nabi SAW. Makanya dia datang kepada Zunairah, dimerdekakannya Zunairah. Kemudian dimerdekakannya Abdullah ibn Uraik. Kemudian dimerdekakannya Bilal ibn Rabah, Khabbab ibn Arad, dan banyak para sahabat Nabi SAW dari kalangan budak yang dimerdekakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an di masa susah-susahnya Islam. Jadi di masa sulitnya Islam, Abu Bakar itu sudah mengeluarkan banyak harta untuk menolong Islam. Sehingga ayahandanya Abu Quhafa, Uthman ibn Amir ibn Quhafa, ayahanda Abu Bakar ini, ketika itu masih kafir, sudah tua dan buta. Karena ayahanda Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Uthman ibn Amir ini masuk Islam setelah Fathu Mekah. Dan Fathu Mekah itu sudah periode Madinah. Jadi baru dapat hidayah setelah Fathu Mekah. Lah ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu di permulaan dakwah, ibunya sudah masuk Islam duluan. Tetapi ayahnya baru masuk Islam setelah Fathu Mekah. Lah ayahandanya Abi Quhafa ini karena dia sudah tua dan buta, mendengar bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menghabiskan hartanya hanya untuk memerdekakan budak-budak lemah. Dipanggil sama Abu Quhafa ini. Wahai anakku, kalau kau hendak merdekakanlah budak-budak yang aqwiya, yang kuat-kuat, supaya bisa melindungi kamu dan kamu bisa menggunakan mereka. Sementara kau merdekakan yang lemah-lemah untuk apa gitu bahasanya? Ngabis-ngabisin duit saja. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mematahkan hujah ayahnya dan mengatakan, a'taqtuhum liwajhillah. Aku memerdekakan mereka wahai ayahandaku dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu turun ayat ini, wasayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Allah akan menjauhkan orang yang atqa Abu Bakar ini dari neraka, yang telah menginfakkan hartanya dalam rangka membersihkan jiwanya. Kemudian Abu Bakar juga di antara karamnya yang dijelaskan dalam sirah atau manaqib Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membiayai dana hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dana kecil. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membiayai perjalanan hijrah Nabi itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Abu Bakar itu kan sudah lama ingin hijrah. Bukan ketika diajak Nabi saja, tidak, sudah lama ingin hijrah. Karena bagaimanapun dia orang yang awal-awal masuk Islam.
dan dia menyaksikan bagaimana tekanan-tekanan orang-orang musyrik Arab terhadap para sahabat Nabi dan terhadap dirinya. Sehingga Abu Bakar itu sudah nggak tahan hidup di Mekah itu. Bahkan suatu ketika pernah dia itu sudah mau pergi. Jadi bawa untanya dengan segala perbekalan di atas untanya, dia pergi dari Mekah menuju keluar Mekah. Cuman di perjalanan berjumpa dengan Ibnu Dighinnah. Ibn Dighinnah ini orang kafir tapi baik gitu. Ketika melihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membawa unta-untanya dan perbekalannya, dikiranya Abu Bakar mau safar untuk tijarah ke Syam, untuk berniaga ke Syam. Jadi Ibn Dighinnah bertanya, "Ila aina tadhhab ya Abu Bakar?" Hendak kemana kau pergi wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, "Inni muhajir ilallah." Saya hendak hijrah menuju Allah. Saya ingin cari tempat yang tidak diganggu siapapun untuk beribadah. Kagetlah Ibn Dighinnah ini. Emangnya Mekah bukan tempat aman? Makanya kemudian dia mengatakan, "Mithluka ya Aba Bakrin la yakhruj wa la yukhraj." Orang seperti wahai Abu Bakar tidak layak keluar dari Mekah dan tidak layak dikeluarkan dari Mekah. Engkau ini orang yang suka menyambung silaturahim. Engkau ini orang yang suka memuliakan tamu. Engkau ini orang yang suka membantu fakir miskin. Engkau ini orang yang sangat ramah akhlaknya. Dipujinya Abu Bakar oleh Ibn Dighinnah persis seperti pujian Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mithluka ya Aba Bakrin la yakhruj wa la yukhraj. Orang sepertimu tidak layak keluar dari Mekah. Bahkan tidak layak diusir dari Mekah. Kalau engkau memang merasa terancam di Mekah, fa inni jiwaruka ya Abu Bakar, jadikan aku pelindungmu. Ibn Dighinnah juga tokoh masalahnya. Akhirnya pun Abu Bakar pun dapat pelindung dari Ibn Dighinnah. Maka siapapun dari orang kafir tidak boleh menyentuh Abu Bakar kecuali harus menyentuh Ibn Dighinnah dulu. Dari situlah Abu Bakar ada ketenangan, balik lagi dia. Ketika balik kemudian Abu Bakar mulai berani menampakkan solatnya di luar rumah. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu salat di luar rumah, maka salatnya Abu Bakar ditonton anak-anak nonton. Bahkan wanita-wanita juga ikut keluar menonton Abu Bakar Siddiq sedang salat. Di sini timbul kekhawatiran orang-orang musyrik. Ini bahaya nih Abu Bakar nih. Kalau sempat mempengaruhi anak-anak dan wanita-wanita bisa bahaya. Datanglah para pembesar Quraisy ini karena tidak bisa menyentuh Abu Bakar karena sudah dapat perlindungan dari Ibn Dighinnah, maka mereka pun datang kepada Ibn Dighinnah memohon agar Abu Bakar jangan sholat di luar rumah. Kalau bisa masuklah ke dalam rumah. Akhirnya kemudian Ibn Dighinnah datang kepada Abu Bakar menasihati, janganlah sholat di luar rumah, sholat dalam rumah saja. Kata Abu Bakar, lah bahasa tidak mengapa. Akhirnya Abu Bakar pun sholat dalam rumah, tapi hanya 10 hari saja. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu keluar lagi, sholat lagi di luar rumah. Banyak lagi anak-anak dan para wanita menonton sholatnya Abu Bakar. Dan ingat Abu Bakar ini kalau sholat disebutkan sifat-sifatnya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana rajulun bakka'an. Abu Bakar kalau sudah sholat lebih keras tangisannya dibandingkan bacaannya. Dan dia suka menangis kalau sholat. Dan itu mempengaruhi anak-anak yang melihatnya dan juga ibu-ibu yang melihat Abu Bakar Siddiq ketika sholat. Maka orang-orang musyrik Arab marah lagi. Sudah diperingatkan satu kali, masih belum juga mau mendengar peringatannya, datang lagi kepada Ibn Dighinnah, lebih keras lagi ancamannya. Maka Ibn Dighinnah datang kepada Abu Bakar meraih, tapi Abu Bakar mengatakan, untuk kali ini tidak wahai Ibn Dighinnah, jazakallah khair, semoga Allah membalas kebaikan. Kemudian Abu Bakar mengatakan, fa inni radadtu jiwar. Gini saja Ibn Dighinnah, kalau engkau merasa berat karena aku sholat di luar rumah, kemudian engkau mendapatkan tekanan dari orang-orang Quraisy, aku kembalikan perlindunganmu kepada engkau, bebas, kau gak usah melindungi diriku lagi. Kemudian Ibn Dighinnah tanya, kalau tidak aku lindungi, lalu siapa akan melindungi engkau wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menunjukkan bagaimana tawakalnya kepada Allah dan mengatakan, inni jiwarun ilallah, sungguhnya saya hanya meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi dari dulu ingin hijrah sebenarnya, tapi ditahan-tahan sama Nabi.
Tunggu ada waktunya. Sampai pada waktunya ketika betul-betul Allah memilihkan tempat Madinah untuk tempat hijrahnya. Karena sahabat ini kan hijrah 3 kali, 2 kali ke Habasyah, 1 kali ke Madinah. Maka Nabi SAW meminta seluruh sahabat untuk ke Madinah semuanya, baik yang ada di Habasyah ataupun yang ada di Mekah, bergabung semua di kota Madinah. Nah, ketika itu yang mendanai semua hijrah Nabi itu adalah Abu Bakar. Dia bawa semua hartanya. Yang menunjukkan bahwa Abu Bakar itu membawa semua hartanya, karena Abu Bakar itu kan tujarul zahab, memang pengusaha emas. Sehingga kalau membawa emas-emasnya itu kan lebih mudah, karena emas itu kan tidak banyak tapi nilainya besar. Beda kalau semuanya pengusaha gandum, nah berapa truk bawa gandum gitu ya. Tapi kalau pengusaha emas sekarung saja sudah kaya. Jadi Abu Bakar Siddiq ini membawa semua emas-emasnya untuk mendanai hijrah Nabi SAW. Sehingga Abu Quhafa ini mendengar bapaknya ini Amir Utsman ibn Amir ibn Quhafa ini bahwa Abu Bakar membawa semua dagangannya, semua harta kekayaannya, emas-emas itu dibawa. Sehingga dia memanggil Asma bintu Abi Bakar dan mengatakan, "Sini Asma, aku mendengar ayahmu membawa semua hartanya. Apa dia tidak kasihan dengan kita dan tidak menyisakan separuh hartanya untuk ditinggalkan di rumah ini?" Asma ini anak cerdas. Akhirnya dia kelabui kakeknya, dia ambilnya bebatuan dimasukkan ke dalam karung, kemudian dihadapkan kepada Abi Quhafa. Karena Abi Quhafa ini buta orangnya, kemudian tangannya diletakkan di karung yang penuh dengan kerikil dan mengatakan, "Wallahi wahai kakek, sesungguhnya ayah kita masih meninggalkan banyak emas." Padahal karung isinya koral gitu ya. Asma ingin menegaskan kepada Abi Quhafa, seolah-olah apa, ingin menghibur. Padahal memang masih dibawa semua ya, untuk mendanai hijrah Nabi SAW, karena hijrah yang dilakukan Nabi itu bukan hijrah biasa, termasuk akhtarul hijrah, sebahaya-bahaya hijrah yang pernah dilakukan seorang Nabi. Jadi Abu Bakar mendanai semua hijrah perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah. Kemudian juga di antara karamnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar itu setiap hari dia bersedekah, setiap hari. Dan itu yang menunjukkan hadis Nabi SAW yang masyhur. Ketika Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya berkumpul seperti ini, kemudian bertanya tentang amalan-amalan yaumiyah, amalan harian. Kata Nabi SAW, "Siapa yang hari ini memberi makan fakir miskin, tidak ada yang bangkit kecuali Abu Bakar, ana ya Rasulullah." Kemudian kata Rasul, "Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit, tidak ada yang bangkit kecuali Abu Bakar dan mengatakan, ana ya Rasulullah." Kemudian kata Rasul, "Siapa yang hari ini berpuasa sunnah, maka tidak ada yang bangkit kecuali Abu Bakar." Kemudian Rasul mengatakan, "Siapa yang hari ini mengikuti jenazah sampai ke kuburan, tidak ada yang bangkit kecuali Abu Bakar." Kata Nabi SAW, "Demi Allah, tidaklah 4 sifat ini terkumpul dalam satu hari kecuali dijamin masuk surga." Dalam satu hari Abu Bakar mengumpulkan banyak amalan yang sangat mulia. Pertama, dia berpuasa. Kedua, dia bersedekah. Ketiga, dia mengunjungi orang sakit. Keempat, dia mengikuti jenazah. Semua pahala diborong Abu Bakar. Makanya kenapa Nabi mengatakan, maka siapa yang 4 perkara ini terkumpul dalam satu hari, illa wajabat lahul jannah, kecuali dia pasti masuk surga. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, setiap hari bersedekah. Makanya Allah mengatakan, wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Kemudian juga yang menunjukkan tentang bagaimana karamnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam perang Tabuk. Perang Tabuk ini disebut Jaisul Usra, tentara yang kesulitan. Karena tentara yang dihadapi ini kuat orang-orang Romawi, belum pernah perang melawan orang Romawi masalahnya. Ini kali pertama para sahabat melawan orang Romawi yang pakar strategis perang yang tidak pernah dikalahkan di zaman itu. Sementara pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kekurangan dana, terutama kuda-kuda, pacu kuda-kuda perang, karena perjalanan dari Madinah ke Tabuk itu tidak bisa dilalui dengan jalan kaki masalahnya, harus dengan kuda. Sementara tidak punya kuda kecuali sedikit, dan kudanya bukan kuda biasa, harus kuda perang. Sehingga Nabi SAW setiap hari berceramah tentang infak, berceramah tentang infak.
tentang bagaimana pentingnya seorang itu bersedekah. Lah ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hari ini kesempatan aku untuk menandingi Abu Bakar Siddiq dalam sedekah. Sebelum Abu Bakar datang kepada Nabi, Umar sudah datang dulu. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, anfaqtu nisfa mali, aku infakkan separuh harta. Banyak separuh harta. Kata Nabi SAW, ya Umar, wa ma abqaita li ahli, lalu kau infakkan separuh harta, apa yang kau sisakan untuk keluarga? Maka Umar mengatakan, kan ada separuhnya lagi. Tiba-tiba kemudian esok harinya Abu Bakar datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, anfaqtu kulla mali ya Rasulullah. Rasul, aku infakkan semua hartaku. Ketika Umar mendengar bahwa Abu Bakar bukan menginfakkan sepertiga atau separuh atau 2/3, bahkan semua hartanya, dia mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah mampu menandingi Abu Bakar dalam bab apapun. Makanya wajar kalau Umar itu tidak mau menjadi khalifah ketika ditunjuk menjadi khalifah oleh Abu Bakar sendiri. Bahkan dia malah mengambil tangan Abu Bakar dan orang yang pertama membaiatnya. Karena dia tahu di zaman Nabi dia tidak bisa mengalahkan Abu Bakar dalam hal ibadah dan juga sedekah dan amalan yang lainnya. Kemudian juga di antara karamnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang dikenal dalam sejarah, Abu Bakar itu punya kebiasaan memberikan infak sirriyah, mengajarkan kepada kita bagaimana seseorang itu pentingnya menginfakkan harta dengan cara sirriyah, tidak terang-terang. Jadi Abu Bakar itu merawat beberapa orang-orang miskin, para fuqara wal masakin yang dirawat oleh Abu Bakar, di mana semua sahabat tidak tahu. Kalau ada orang-orang miskin tertentu di kota Madinah itu, Abu Bakar merawat mereka. Terkadang setiap pekan datang ke rumahnya, membersihkan rumahnya, membenahi rumahnya, menyapu rumahnya, mengepel rumahnya, memasakkan masakan, dan begitu seterusnya. Dan itu dikisahkan di Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat tidak ada yang tahu kalau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melakukan hal itu. Nah, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah Islam, kebiasaan Abu Bakar kalau habis salat subuh itu berzikir, tidak beranjak dari tempatnya sampai salat syuruk, sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang habis sholat subuh tidak berinjak dari tempatnya, kemudian dia berzikir, mengingat Allah, membaca Quran sampai syuruk, kemudian melakukan 2 rakaat syuruk, maka pahalanya sama dengan haji dan umrah secara sempurna. Itulah kebiasaan Abu Bakar. Cuman suatu ketika Abu Bakar ini tidak biasa, habis sholat subuh berzikir sebentar langsung pergi, dan itu dilakukan berkali-kali, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu penasaran, kemana Abu Bakar ini? Dibuntutilah Abu Bakarnya oleh Umar ini. Rupanya Abu Bakar pulang ke rumahnya. Keluar dari rumah Abu Bakar membawa gandum dan membopong di pundaknya. Masih gelap-gelap. Habis subuh itu kan masih gelap. Karena subuhnya di zaman Rasul itu menunjukkan waktu ghalas gitu ya. Masih gelap sekali. Abu Bakar Siddiq sudah membawa gandum, kemudian entah pergi kemana, diikuti oleh Umar. Rupanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sampai di perbatasan kota Madinah. Kemudian masuk ke sebuah rumah yang sederhana, kemudian lama tidak keluar, sampai ketika matahari sudah mulai meninggi di waktu duha, baru Abu Bakar keluar. Kemudian Umar pun berusaha untuk tidak kelihatan Abu Bakar. Setelah Abu Bakar pergi, Umar penasaran dengan rumah itu. Masuklah Umar ke rumah itu. Rupanya di rumah itu ada seorang nenek dan juga anak kecil. Nenek ini buta dan anak kecil ini belum balik. Ketika itu Umar bertanya kepada nenek itu, "Nek, siapa orang tadi yang masuk?" Kata nenek itu, "Saya tidak tahu dengan dia. Saya tidak tahu namanya. Dia setiap pekan datang kemari, terkadang membersihkan rumah kami, membenahi rumah kami, atap-atap kami yang rusak dia benahi, terkadang memasakkan untuk kami, memberikan pakaian untuk kami, dan begitu seterusnya." Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak tega hendak memberitahu bahwa itu Abu Bakar. Umar malah menangis dan mengatakan, "Wallahi laqad at'amta khalifata ba'daka ya Abu Bakar." Apa kata Umar? "Demi Allah, seperti inilah amalan wahai Abu Bakar, dan kau sudah membuat lelah letih siapapun khalifah yang akan menggantikan dirimu."
Siapa yang bisa menggantikan dirimu kalau seperti ini akhlaknya gitu. Sampai Umar sudah ciut duluan dia. Dia mengatakan laqad at'abta khalifata man ba'dak. Maka siapapun yang jadi khalifah akan lemas. Kalau melihat amalan Abu Bakar seperti itu, siapa yang bisa menandingi amalan Abu Bakar? Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan karamnya Abu Bakar dan Allah katakan wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tuzza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Dan tidaklah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu atas nikmat apapun yang Allah anugerahkan yang ia infakkan minta dibalas di dunia. Tidak. Tetapi illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, dia hanya mengharap wajah Rabbnya yang maha tinggi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah terakhir yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya, Rasul naik ke atas mimbar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan poin-poin dalam ceramah terakhirnya itu. Karena bagaimanapun itu ceramah terakhir Nabi. Sudah nggak ada lagi, habis Rasul meninggal. Lah salah satu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah terakhir itu adalah innallaha qad khayyara 'abdan bainad dunya wa baina ma indallah. Salah satu potongan ceramah Nabi itu adalah wahai ma'syaral muslimin, sesungguhnya Allah sudah memilih seorang hamba. Apakah hamba ini lebih memilih tinggal di dunia dengan kenikmatan yang ada padanya, ataukah memilih untuk kembali kepada Rabbnya dan akan menerima apa yang ada di sisinya? Sahabat kan mendengar ceramah seperti ini dikiranya ya ceramah umum saja. Ya. Rasul tidak maksudnya hamba di situ adalah dirinya. Tetapi yang paham itu Abu Bakar. Bahwa Nabi sedang membicarakan dirinya, bukan orang lain. Makanya ketika sampai kalimat ini, tiba-tiba Abu Bakar kemudian menangis dan tangisannya kencang. Sahabat Nabi yang lain sempat jengkel. Bagaimanapun Nabi sedang berceramah. Tiba-tiba kemudian Abu Bakar menangis, kemudian berteriak dan mengatakan fadainaka bi amwalina, fadainaka bi ummahatina wa abaina. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, jangan kau tinggalkan kami. Kami siap menebus dengan harta kami, dengan ibu bapak kami, dan begitu seterusnya. Orang ini kan marah orang-orang ini kepada Abu Bakar. Nabi lagi ceramah, kok bisa dipotong ceramahnya? Sehingga mereka mengatakan, ya Abu Bakrin lima tuqati akalaman Nabi. Hei Abu Bakar, kenapa kau potong ucapan Nabi? Biarkan dia ceramah. Ketika itu semua orang marah kepada Abu Bakar. Tiba-tiba Nabi SAW mengalihkan ceramahnya dan membela Abu Bakar. Dan mengatakan, da'uhu yatakallam. Jangan cegah Abu Bakar, biarkan dia bicara. Biarkan dia bicara. Kemudian Nabi SAW mengatakan, demi Allah, setiap pintu dari pintu-pintu masjid ini, karena Rasul kan berceramah di masjid, setiap pintu-pintu masjid ini bagi kalian tertutup kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena tidak ada orang yang paling aman dengan hartanya untuk digunakan kecuali dirinya. Setiap kalian punya kebaikan dan aku sudah balas kebaikan kalian kecuali Abu Bakar. Aku tidak bisa membalasnya, hanya Allah yang bisa membalasnya. Dari sini Allah katakan, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Abu Bakar itu tidak mengharap kecuali wajah Allah yang maha tinggi. Wala sawfa yarda, dan kelak Abu Bakar akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu ayat ini walaupun sebab turunnya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan mengancam orang-orang bakhil dari kalangan orang-orang kafir. Makanya ketika kita membahas surah Al-Ma'un, kita sudah mengatakan bahwa kalau orang-orang kafir itu, maksudnya para pembesar Quraisy yang ada di zaman Nabi itu punya rahmah saja dalam hatinya, sedikit saja dia rahmah. Hatinya dipenuhi dengan rahmat kasih sayang. Tentu semua orang kafir di zaman itu masih Islam. Tapi sayang orang-orang kafir Quraisy itu tidak punya rahmat, tidak punya kasih sayang, tidak kasihan dengan fuqara wal masakin. Bahkan mereka menghardik anak-anak yatim. Ketika mereka berani menghardik anak yatim, bahkan tidak menolong orang-orang fakir dan miskin,
menunjukkan kasih sayangnya dicabut. Sebab keras hati itulah orang-orang Quraisy menolak dakwah Nabi. Tetapi walaupun para pembesarnya, orang-orang tuanya keras hati, tetap Allah anugerahkan anak-anak muda Quraisy itu, mereka lebih lembut hatinya dibandingkan orang-orang tua. Makanya orang yang permulaan masuk Islam itu rata-rata anak-anak muda. Jarang orang tua itu, rata-rata anak muda. Semua orang-orang yang awal masuk Islam itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, semua anak muda. Orang-orang tua itu justru memusuhi Nabi. Ya, kerasnya hati orang-orang tua di zaman itu dan lembutnya hati anak-anak muda di zaman itu, sehingga anak-anak muda mudah menerima hidayah dibandingkan orang tua. Dan salah satunya Abu Bakar, dan Allah mengatakan wala saufa yarda, dan kelak Allah akan redha dengan Abu Bakariyah radhiyallahu an wa radwan. Wallahu a'lam bishawab. Di yang terakhir dari surah Al-Lail, insyaallah besok masuk pada surah Asy-Syams. Tapi sebelum saya tutup, yang bertanya silakan. Iya. Gimana? Apakah sedekah bisa mengurangi zakat? Tidaklah. Zakat itu sudah ditentukan nisab dan haulnya. Haulnya 1 tahun, nisabnya pun sudah ditentukan. Kambingnya 40 ekor, 1 ekor kan itu. Zakat harta 2,5%, emas juga sama. Jadi zakat itu sudah ditentukan nominalnya disebut nisabnya, dan juga waktunya disebut haulnya. Dan zakat itu kewajiban. Ingat, zakat itu kewajiban. Beda dengan sedekah. Sedekah itu tidak ditentukan nominalnya dan bukan kewajiban. Tetapi sedekah itu diberikan karena kerelaan. Maka kenapa pahala sedekah jauh lebih besar dibandingkan pahala zakat? Karena sedekah itu karena kerelaan kita. Kalau zakat memang kewajiban, kalau enggak berdosa. Kalau sedekah itu kan karena kerelaan, dan terkadang sedekah itu nominalnya jauh lebih besar dibandingkan zakat. Zakat kan sedikit. Kalau antum punya uang 100 juta, zakat cuma 2,5 juta, 2,5%. Ya, kalau sedekah itu bisa jauh lebih besar. Makanya lihat para sahabat tuh, bagaimana sedekah mereka luar biasa. Mereka bukan bayar zakat. Bagaimana Abu Bakar menginfakkan semua harta, ini bukan zakat ini. Kalau dari harta itu cuma 2,5% saja, ketika menginfakkan semua hartanya namanya sedekah. Karena kerelaan. Dan itu yang banyak dilakukan oleh manusia di zaman keemasan itu. Karena nominal sedekah itu jauh lebih banyak dibandingkan zakat. Makanya wajar orang-orang yang sudah meninggal ketika masuk dalam liang lahat dan masuk dalam kubur, mereka hanya berangan-angan ingin dibangkitkan dan ingin sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa aku minas salihin. Kalau Allah berikan kehidupan sesaat lagi di dunia, tentu aku akan sedekahkan semua hartaku. Dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Artinya bahwa sedekah tidak mengurangi zakat, sedekah. Itu babnya sudah beda. Karena sedekah itu dari kerelaan, tapi zakat itu memang kewajiban. Kalau tidak mau bayar zakat di zaman Abu Bakar dibakar, diperangi sama Abu Bakar ya. Orang-orang yang tidak mau bayar zakat itu. Tapi Abu Bakar tidak memerangi orang yang tidak mau sedekah kan. Dia memerangi orang yang zakat saja, karena memang itu kewajiban zakat itu. Dan tidak berkurang karena sedekah. Wallahu a'lam. Makanya ada perbedaannya, sering saya katakan, antara zakat dengan sedekah dari segi distribusinya. Sebagian ulama mengatakan, sering kita tanya, bagaimana apakah kalau saya punya zakat Ustaz, zakat mal atau zakat fitrah atau zakat-zakat yang lainnya, bolehkah saya menolong kerabat saya? Maka para ulama mengatakan secara hukum boleh-boleh saja. Anda mau zakat punya uang 100 juta, 2,5 juta Anda keluarkan untuk zakat diberikan kepada kerabat. Secara hukum boleh, tapi secara etika kata para ulama tidak layak. Karena zakat itu harta kotor. Harta yang dikeluarkan dari harta bersih, harta kotornya dikeluarkan. Kemudian harta inilah yang membersihkan harta kita. Zakat itu membersihkan harta. Jadi yang dikeluarkan itu harta kotor.
Harta kotor tidak layak diberikan kepada kerabat. Kalau Anda ingin memberikan kepada kerabat, kasih dari sedekah, jangan dari zakat. Begitu kata para ulama. Sebab harta sedekah itu harta bersih. Kalau harta zakat, harta kotor. Karena beda kan, saya katakan, walaupun secara umum sedekah itu juga bisa bersihkan harta. Mungkin harta-harta yang kita tidak tahu dulunya mungkin hasil apa, hasil curang, hasil bohong, hasil dusta, hasil zalim. Kita tidak tahu harta kita ini. Lah, karena kemungkinan ada sebagian harta kita ini yang mungkin bercampur dengan harta-harta yang tidak jelas, maka disedekahkan untuk membersihkan begitu. Tapi kalau harta zakat itu sudah jelas harta kotor. Kenapa? Karena di antara hak orang yang mendapatkan zakat itu salah satunya fakir dan miskin kan? Berarti ketika kita tahan harta zakat itu berarti kita menahan hartanya orang-orang fakir dan miskin. Hakikatnya kita sedang memakan harta mereka. Makanya zakat itu jelas harta kotornya gitu ya. Karena hak orang lain kita makan. Nah, sehingga harta kotor tidak layak diberikan kepada kerabat. Kalau Anda ingin memberikan zakat kepada kerabat, jangan berupa zakat. Gak akan habis harta antum kok. Kalau seandainya punya uang 100 juta itu, biarlah kita keluarkan dia 2,5 juta, kita kasih orang fakir miskin yang tidak ada hubungannya. Kemudian kita kasihlah 5 juta untuk kerabat kita. Kan uangnya masih banyak, masih 90 juta lebih kan gitu. Gak berkurang. Nah, cuman karena bakhilnya kita itu banyak hitung-hitung, jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhlad nih, 100 juta kalau dikurangi 2,5 juta habis. Nanti kurangi lagi 5 juta habis lah nih kan. Mesti pegang kalkulator aja jadinya. Itu kalau orang kemudian berpikir bahwa harta itu datang dari dia. Tapi kalau datangnya dari Allah, pasti orang itu akan zuhud. Ulama sufi itu ketika berbicara zuhud itu diambil dari 3 huruf kan. Pertama zai, kemudian ha, kemudian dal gitu. Zuhud, tarkuz zina, tarkul hawa, tarkud dunya. Itu maksudnya ya. Meninggalkan perhiasan, kemegahan, meninggalkan hawa nafsu, dan meninggalkan dunia. Jadi za di sini zina, tarkuz zina, haknya hawa, tarkul hawa, dalnya dunia, tarku dunia. Itulah zuhud gitu. Zuhud menghindari kemegahan, menghindari hawa nafsu, dan menghindari dunia. Itulah zuhud kata ulama sufi gitu ya. Mereka kadang-kadang otak-atik huruf tuh. Nah, jadi begitu. Tapi tidak lari juga maknanya, memang betul. Karena zuhud itu menjadikan dunia di tangan, tidak di hati. Artinya bagi orang zuhud dunia itu tidak berharga gitu maksudnya. Walaupun dia kaya, dia tidak disetir dengan dunianya. Karena bagi dia dunia itu bukan segalanya. Itulah orang zuhud. Makanya orang zuhud itu tidak identik dengan compang-camping, susah payah, makan kerak nasi, bukan. Orang kaya juga bisa zuhud. Karena orang zuhud itu tidak disetir dunianya. Ya sederhana hidupnya. Wallahu a'lam. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah menonton channel Al-Fat. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.